Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Triadi, mahasiswa pendidikan profesi guru di LPTK IAIN Ponorogo pada batch kedua tahun 2023 dengan nomor peserta 3501930000197 NIM 209220566, bidang studi pendidikan agama Islam, tempat tanggal lahir Pacitan 9 April 1991, akan melaksanakan ujian kinerja, yaitu membuat video pembelajaran di kelas secara real hari ini Kamis 30 November 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Mbak, pelan-pelan saja ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kegiatan kita diberikan kelancaran dan keberkahan ilmu. Amin, Allahumma amin. Untuk ketua kelasnya silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Ya, gerak doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selesai. Anak-anak, sebelum kita melakukan lebih jauh lagi, kita laksanakan pembiasaan pagi seperti biasa, yaitu melantunkan ayat suci Al-Quran. Yuk kita ambil dari surat yang terakhir, yaitu surat Al-Ikhlas. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, saya absen terlebih dahulu di kelas 7B ini. Hafiza Julia masuk. Oke, Hafiza rambutnya di sini. Alif Suci. Ada ya? Oke. Anissa Fitri. Kudunya di mana sih? Oke. Aura Mutiara. Hadir ya? Oke. Cita Ayu. Di pojokan semangat ya. Oke. Indri. Semangat Indri. Oke, duduknya di benar ini. Materi kita hari ini itu terkait dengan Asmaul Husna. Di materi kita kelas 7 Asmaul Husna itu ada 4 materi pokok. Yang pertama adalah As dan Al-Asir. Oke. Anak-anak, selama kita mempelajari materi ini diharapkan kalian mampu untuk apa? Mampu untuk menyebutkan definisi ataupun pengertian
dari Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami dan Al-Basir. Dan juga kalian diharapkan mampu untuk apa? Untuk mencari contoh perilaku meneladan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Saya coba berikan pertanyaan pemateri bagi anak-anak yang mengetahui. Silakan angkat tangan, sebutkan namanya, kemudian jawab apa yang menjadi pertanyaan dari saya. Gitu ya? Oke, anak-anak di kelas 7B ini, adakah yang sudah mengetahui pengertian dari Asmaul Husna? Oke, siapa namanya? Devina. Oke, Devina. Menurut kamu apa pengertian dari Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik dan indah yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, siapa namanya? Sofia. Menurut Sofia apa definisi dari Al-Khabir? Al-Khabir adalah maha memberitahu, maha teliti dan maha Maha memberitahu, maha dan Oke, siapa namanya? Nur Aina. Kira-kira kamu ini menyontohkan Asmaul Husna apa, Bray? Al-Alim. Al-Alim. Oke, silakan. Rajin belajar dan menuntut ilmu yang bermanfaat. Rajin belajar dan Oke, mungkin ada yang lain? Oke, siapa namanya? Indri. Contoh dari Asmaul Husna apa? Asami. Oke, silakan. Menggunakan hal-hal yang baik seperti nasihat. hal yang baik seperti nasihat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Untuk pembelajaran kita kali ini, saya akan menggunakan metode cooperative learning tipe jigsaw. Selama kita akan mempelajari materi ini, nanti kita akan bentuk kerja kelompok. Jadi di masing-masing kelas ini akan kita buat kelompok. Nanti kelompoknya ada dua, ada kelompok asal dan juga kelompok ahli. Di mana di kelompok asal nanti akan berjumlah sekitar 4 sampai 5 anak. Oke ya? Oke. Dan nanti akan kita bentuk kelompok ahli yang akan mempelajari materi kita kali ini secara lebih rinci lagi. Gitu ya? Oke, anak-anak, sekarang silakan kita bentuk kelompoknya. Boleh 4 anak. Yang terakhir nanti boleh 5 anak, karena jumlahnya ada 25. Jadi otomatis ada 4 yang terakhir nanti ada 5. Oke, untuk kelompoknya kita manfaatkan 4 yang ada. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan juga kelompok 5. Oke, silakan membentuk kelompok masing-masing dan juga cari tempat yang nyaman. Di sini ada materi yang harus kita pelajari. Marilah kita saksikan bersama-sama. Meneladan nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Oke, kalau kita sedang membutuhkan sesuatu dan menghadapi kesulitan, apa yang kita lakukan? Biasanya kita untuk dia menjadi Tuhan harapan. Untuk berdekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita harus mengenalnya. Ada sebuah peribahasa, tak kenal maka sayang. Kira-kira kalian kenal saya nggak? Berarti gitu ya. Makanya salah satunya kita harus menyayangi, gitu ya. Materi yang akan kita bahas di bab ini yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Nah, setelah mempelajari keempat Asmaul Husna ini, kalian diharapkan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada materi Al-Alim. Al-Alim sesuai dengan yang sudah kalian jawab di awal tadi, yaitu Allah Maha Mengetahui. Dari mana kita tahu bahwa Allah itu memiliki Asmaul Husna Al-Alim? Nah, salah satunya dapat kita lihat dari mana? Dari Al-Quran. Salah satunya surat Al-Baqarah ayat 32. Oke anak-anak, di antara kalian adakah yang mau membacakan Quran surat Al-Baqarah ayat 32? Oke, terima kasih. Siapa namanya? Nur Aina, silakan maju ke depan. Kemudian dibaca yang atas. Cepat.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Oke anak-anak, setelah tadi dibacakan oleh teman kita Nur Aina terkait dengan dalil al-alim, sekarang adakah di antara kalian yang ingin membacakan artinya? Oke, siapa namanya? Ilham. Ilham. Oke, silakan Ilham. Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkau lah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Quran surat Al-Baqarah ayat 32. Pertama. Nah, anak-anak, dapat kita lihat bersama terkait dengan meneladan Asmaul Husna. Di sini ada al-alim. Nah, salah satunya yaitu selalu semangat belajar. Nah, di dalam semangat belajar ini akan sangat dibutuhkan sekali kalian di sini selaku siswa, gitu ya. Oke. Nah, makanya nanti ketika di kerja kelompok silakan dicari berbagai macam contoh perilaku terkait dengan Asmaul Husna, yaitu al-alim, al-khabir, as-sami maupun al-basir, gitu ya. Oke. Setelah materi kita bahas bersama-sama, adakah yang ingin mengutarakan pendapatnya atau bertanya? Ada? Oke, kalau tidak ada, di sini Bapak memiliki kartu untuk kalian. Saya memiliki kartu. Ini akan menandakan kalian masuk di kelompok ahli mana, gitu ya. Oke, di sini sudah terbentuk ada kelompok 1, ada kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan juga kelompok 5. Masing-masing akan saya beri satu kartu. Satu al-alim, ada di sini ahli 2, al-khabir, ada ahli 3, as-sami, dan ada ahli 4, al-basir. Oke, di sini juga sama, ada kartu 1, ada kartu 2, ada kartu 3 belakang, dan juga ada kartu 4. Ini anak-anak, setelah masing-masing sudah memiliki kartunya, silakan bagi yang memiliki kartu yang sama menjadi satu kelompok. Misalnya bagi yang mendapatkan warna merah terkait dengan ahli 1 al-alim, silakan menempatkan diri sebelah sini, ada di pojok paling utara. Nah, bagi kalian yang mendapatkan ahli 2 al-khabir, silakan menjadi satu di sebelah sini. Begitupun juga yang mendapatkan kartu warna hijau as-sami, kumpul sebelah sini, dan yang terakhir warna biru al-basir, kumpul di ujung selatan. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, silakan membuat kelompok sesuai dengan ahlinya Mbak. Oke anak-anak, di kelompok ahli ini akan saya kasih tugas untuk kalian. Silakan didiskusikan dengan sebaik mungkin, karena nanti kalian akan membahas di dalam kelompok asal kalian. Di mana di kelompok ahli ini nanti akan bertanggung jawab menjelaskan kepada kelompok asalnya tergantung dari materi yang kalian bahas, gitu ya. Oke, di sini ada ahli pertama terkait dengan al-alim, silakan didiskusikan. Kemudian yang kedua terkait dengan al-khabir, silakan didiskusikan. Yang ketiga terkait dengan as-sami, silakan didiskusikan. Dan yang terakhir terkait dengan al-basir, silakan didiskusikan. Nah, yang jelas apapun yang kalian hasilkan di sini nanti akan kalian bawa di kelompok asal kalian. Jelaskan makna dari Asmaul Husna al-Khabir. Berikan contoh perilaku yang meneladani
Dia adalah zat yang maha mendengar dan zat yang maha mengetahui. Atau perilaku yang mendengar dari asma yang bisa terlebih dalam hubungan. Belajar menghitung zakat bersama orang tua dengan menyusun jadwal kegiatan Sehari-hari dan melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Teliti dalam rajin berdiskusi dengan berorganisasi agar pengetahuan bertambah untuk semua, rajin membaca dan tahu dari dalam mengerjakan soal ujian masyarakat. Satu, merenungi jika Allah sudah dapat melaksanakan ujian dengan sederhana. Dua, mengetahui jadwal kegiatan hanya di pos kantin. Oke anak-anak, saya kira cukup demikian diskusi di kelompok ahli kalian. Nah setelah ini silakan kalian kembali lagi ke kelompok asal kalian. Dan jangan lupa materi yang sudah kalian dapatkan di dalam kelompok ahli ini silakan dibagikan kepada teman kalian di dalam kelompok asal kalian. Siap ya? Oke, silakan kembali ke kelompok asal kalian. Oke anak-anak, sudah kembali kepada kelompok asal kalian masing-masing? Kelompok satu, siap? Dua? Tiga? Empat? Lima? Oke, dari masing-masing kelompok akan saya kasihkan tugas yang harus kalian kerjakan bersama-sama. Dan ini merupakan rangkuman dari berbagai macam materi yang sudah kalian bahas di kelompok ahli. Oke, di sini ada kelompok 1, 2, 3, 4 dan juga kelompok 3. Oke anak-anak, setelah masing-masing kelompok sudah mendapatkan lembar kerja peserta didik, silakan dibahas bersama-sama. Misal bagi yang mendapatkan kelompok ahli di awalin, silakan ditularkan kepada teman yang lainnya supaya di dalam satu kelompok nanti akan mendapatkan materi secara utuh, gitu ya. Anaknya mana? Bagian awal mana? Teman mana? Yang terakhir. Sampai bawah. Oke, sebentar. Al-alim dalam al-alim adalah mengetahui atas segala sesuatu. Al-Qabir dalam asal juga adalah maaf. Ini selawat pada adalah Asamir dalam Asmaul Husna adalah mendengar. Mendengar atas segala sesuatu peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam kita. Termasuk juga doa-doa yang banyak.
Abahnya dalam asmaul husna adalah yang mendengar, yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala sesuatu. 3. Mendengarkan petunjuk dari guru ketika ada tugas kelas. 4. Mendengarkan curhatan teman sekelas. Oke, mungkin gantian yang lainnya pakai ini. Dari awal nama juga buat tengah. puasa, belajar menunaikan zakat bersama orang tua dan teman. Mengisi jadwal kegiatan sehari-hari dan melaksanakan baik yang terlihat maupun yang tersembunyi atau juga mengetahui atas apa yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Al-Khabir dalam asmaul husna adalah maha memberitahu, maha teliti, maha waspada. As-Sami' dalam Al-Hamdulillah adalah maha mendengar, yakni Allah Subhanahu wa taala maha mendengar atas segala suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi di alam semesta, termasuk juga doa-doa dari hamba-Nya. Asasi dalam asmaul husna adalah maha melihat, yaitu Allah Subhanahu wa taala mampu melihat segala sesuatu, baik yang lahir atau batin, besar atau kecil, dan yang nyata atau gaib. Di sini sudah saya sediakan link LKPD online yang bisa kalian manfaatkan untuk mengukur pengetahuan kalian terhadap materi asmaul husna ini. Bisa kalian akses melalui link berikut ini, https://bit.ly/LKPD_Agus Priyadi. Bisa kalian enter melalui HP kalian. Oke, anak, apabila kalian akses melalui HP kalian, untuk tampilannya seperti ini LKPD, ada lembar kerja beserta DB, ada materinya asmaul husna. Nah, bisa kalian isikan di dalamnya, ada identitas, ada nama, dan juga ada nomor kelas dan juga kelas. Nah, di dalamnya ada berbagai macam pertanyaan yang harus kalian jawab sesuai dengan jawabannya sudah tertera, dan manfaatkan sebaik mungkin. Mudah-mudahan nanti di akhir kalian mengerjakan LKPD ini bisa mengetahui sejauh mana materi yang sudah kalian kuasai tatkala mempelajari materi asmaul husna ini. Karena setelah kalian mengerjakan link LKPD yang sudah kita bagikan melalui Google Form, di sini dapat kita lihat bersama-sama, ada hasilnya langsung bisa kita akses, di mana di kelas 7B ini sebagian besar sudah bagus semua, sudah melewati berbagai link di sini, sudah melewati kurva, ada yang sambil mencapai puncak, ada yang di bawah, tapi apabila kita lihat ini sudah memenuhi standar kriteria tujuan kita. Alhamdulillah sudah tercapai semua, tinggal kita baca kira-kira dapat di analisis soalnya. Nah, di sini dapat kita lihat bersama-sama bahwa sebagian besar di kelas 7B ini yang berjumlah 25
kita tengok dari soal nomor 1, ini ada sebuah diagram 88,9%. Ini bagi yang berwarna biru ini menunjukkan bahwa kalian sudah bisa menjawab soal nomor 1. Nah, adapun yang berwarna merah ini ada sedikit kesalahan. Nah, di dalam kesalahan ini nanti kita bisa pecahkan bersama-sama. Dan juga berwarna hijau ini juga menunjukkan ada pilihan lain yang hampir mendekati kebenaran, tapi yang jelas di sekitar 25 anak ini 88% kalian sudah menjawab dengan tepat. Dan untuk analisis yang kedua, di sini soal yang kedua menunjukkan ada 71% kalian menjawab dengan benar, dan ada 9% kalian ada yang menjawab salah, dan juga 12% hampir mendekati kebenaran. Nah, dari analisis ini bisa kita lihat bersama-sama bahwa ternyata di kelas ini, kelas 7B, memiliki kemampuan yang berbeda-beda, tetapi menunjukkan bahwa lebih dari 70% sudah mencapai ketuntasan di dalam materi ajar ini. Terima kasih Pak Agus telah memberikan pembelajaran di kelas ini terkait materi Asmaul Husna dan dengan metode pembelajaran yang menyenangkan, sehingga kita bisa bebas mengemukakan pendapat dan gagasan serta memiliki pandangan yang luas terkait materi yang disampaikan. Ada beberapa refleksi dari kami. Di dalam meneladan nama dari sifat Allah, khususnya Asmaul Husna Al-Alim, masih banyak hal-hal baru yang belum kita pelajari. Kita juga ingin mengetahui contoh perilakunya dalam kehidupan nyata. Harapannya dengan diadakan pembelajaran di kelas ini, kita selaku siswa bisa mencari tahu perilaku apa saja yang bisa diteladani dari Asmaul Husna ini, sehingga mampu meneladan nama dari dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Oke anak-anak, terima kasih atas waktunya, dan juga terima kasih kepada Nur Aina sudah mengungkapkan refleksinya. Memang betul sekali anak, terkait dengan Asmaul Husna ini memang harus kita benar-benar memperhatikan dan juga memahami betul, supaya apa? Supaya kita mampu untuk mengambil hikmahnya ataupun mengambil perilaku yang bisa kita teladani di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sederhana, al-alim misal. Al-alim kan artinya mengetahui, betul sekali. Nah, bagaimana kita mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Misal kalian sebagai siswa bisa diimplementasikan tatkala kalian melalui proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, dari materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, kalian tentu akan mengetahui berbagai macam ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya. Misal, contoh sederhananya, tatkala kita mempelajari materi Asmaul Husna ini, nah tentu saja kalian akan mampu mengetahui seluruh huruf di dalamnya, mengetahui pengertiannya, mengetahui dalilnya, dan juga contoh yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Tatkala kalian sedang berangkat ke sekolah, nah kemudian minta doa restu kepada orang tua, nah itu adalah contoh sederhana terkait dengan meneladan Asmaul Husna Al-Alim. Apa buktinya? Nah, kita mengetahui bahwa ridho Allah itu juga termasuk ridho orang tua. Nah, apabila sudah orang tua ridho, rela kamu berangkat ke sekolah untuk menimba ilmu, dan mudah-mudahan Allah juga ridho kepada kamu. Gitu ya. Oke, terima kasih anak-anak. Saya kira cukup demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita membahas materi baru, yaitu terkait dengan bab sholat dan zikir. Oke anak-anak, saya kira cukup demikian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke anak-anak, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca alhamdulillah. Kita baca sama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih.
Artinya subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.